Singkaners, balik lagi nih di program Keren Trainer. Dan kali ini sudah ada bintang tamu yang spesial banget. Seorang, apa tadi lu bilangnya sebutannya? Penggiat batik Kota Singkawang. Ada Mbak Priska Yoniriatno. Ya. Mana sih kameranya? Banyak kamera, orang gagap kamera ini. Yang mana? Oh, yang itu. Oke. Halo Kamera Mbak ini Priska. itu. Mbak Priska apa kabar Mbak? Baik, sehat selalu. Oh. Semoga kalian di sini juga sehat ya. Amin. Soalnya nggak pakai masker nih, nggak pakai masker. Wadah, udah lepas dong kan mau Oke. ngobrol. Oke, siap. Nah. Oke, Mbak Priska ini salah satu penggiat batik tulis. Batik, Batik aja. batik tulis, batik cap. Semua Kalau batik. buat batik. Sikat Kalau semua. Emang Sikat gitu ya? semua. Batik tulis itu kayak gimana sih? Tunggu, batik dulu ini bahas. Jadi Oke, batik dulu. batik Batik dulu apa nih? itu batik cap, batik tulis, batik cap, Hmm. batik tulis yang mau dicap, mau ditulis ataupun dengan media apapun. Yang penting dia harus menggunakan pelilinan. Apa Mbak? Harus menggunakan Kan? pelilinan sebagai pembentukan motif. Pelilinan. Oh. Ada lilin yang namanya lilin malaf yang diletakkan pada kain, itu yang menjadikan itu sebagai motif nantinya. Tetapi bukan itu yang jadi pewarna. Biasanya orang menganggap lilin itu yang jadi warnanya, oh warnanya jadi warna coklat, itu nanti bukan. Padahal itu lilin malam itu memang lilin untuk bahan batik. Oh. Tapi setiap kali aku dimanapun kalau misalnya berbicara tentang batik, harus menyampaikan campaign ini, bahwa kalau misalnya kain itu printing, kita tidak boleh bilang kain batik. Hari Jumat kita datang pakai batik ya gitu. Padahal kalau kainnya itu kain printing, jadi kita harus dibilangnya kain motif. Beda. Baju motif beda. Kalau batik dia harus melalui proses pelilinan. Walaupun gambarnya Doraemon, kita datang ya pakai baju gambar Doraemon atau gambar SpongeBob, tapi dia menggunakan proses pelilinan, kita bilangnya itu batik. Nah, Karena prosesnya. Ya, karena prosesnya. Oh, berarti batik bukan berarti selalu yang melingkar-lingkar gitu ya? Bukan. Itu motif. Ya kan? Setuju nggak? Setuju tuh. Itu motif. Karena banyak mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia belum tahu. Ya. Bedanya. Betul. Oh, gitu. Kok bisa tertarik sih sama batik? Bisa tertarik. Itu sama aja pertanyaannya. Kok bisa sih jatuh cinta? Kenapa ya kan? Iya kan? Karena kan pasti dari pandangan pertama ya. Pandangan pertama kita ngelihat ya tadi. Pemahaman pertama tuh pasti ngelihat motif batik. Oh, ini batik ya, dengan motifnya yang sedemikian rupa, kita ngelihatnya indah kan? Lihat mata itu indah gitu. Nah, itu ternyata setelah memperdalam tentang batik ya banyak hal yang diketemukan, dan makin terjatuh ke dalam. Kalau orang udah jatuh cinta susah juga mau move on kan. Iya, betul. Tapi emang latar belakang keluarga ada yang pengrajin batik juga? Enggak. Latar belakang keluarga itu malah semuanya basicnya itu guru, kemudian penenun, stagen itu tahu kan? Stagen yang untuk menderikan. Iya. Biasa orang habis melahirkan juga pakai stagen gitu. Nah, itu stagen. Itu basicnya. Bapak ibu ya itu sih guru dan penenun stagen. Oh iya Mbak, sorry ini katanya kurang deket. Oh, kurang dekat. Oke, dideketin. Iya, si bisa, males kan tadi kan harusnya ganti bintang tamu. Ini deketin lah kalau kurang dekat. Iya kan. Si manja banget. Oke, tadi kan kita sempat bahas ini nih sebelum tag nih. Bedanya penggiat batik sama pembatik. Kalau pembatik hanya membatik. Dia seseorang yang membatik aja. Iya. Jadi berarti di pembatik. Tukang batik. Pembatik. Kalau penggiat batik, dia yang biasanya melakukan event-event tentang batik. Dia juga bisa membatik. Dia pokoknya mengembangkan segala sesuatunya tentang batik melalui event atau melalui apapun. Oh, berarti lebih ya kayak ya paham. Kayak kebudidaya batik juga berarti ya. Betul. Mulai belajar batik mulai belajar membatik. Mulai belajar membatik 2010. 2010. Iya. Sampai sekarang masih belajar. Selalu belajar sampai sekarang. Iya, setuju. Belajar.
Gimana sih awalnya maksudnya buat kepikiran gitu kok bisa? Tadi kan bilangnya dari mata turun ke hati. Dari mana ngelihat seni batik itu bagus banget? Begitu pengen belajar batik, Heeh. itu aku melalui proses yang sangat susah untuk belajar membatik. Bukan caranya ya, Hmm. mau belajar membatik itu susah, tapi mau belajar membatiknya susah. Zaman itu mungkin aku gaptek ya, jadi nggak ke YouTube, nggak kemana, datangnya ke orang tua yang sangat klasik, yang boleh nggak aku belajar batik. Ternyata namanya Hmm. orang tua yang klasik itu nggak semudah itu untuk kita minta minta duit dong gitu. Iya iya betul. Jadi aku kayak oh boleh boleh, iya iya, kayak di PHP-in gitu. Besok datang aja gitu, besok gitu lagi dengerin dia cerita, ya kapan belajar batiknya, ya udah Iya. besok datang ya, ini udah sore nih, gitu gitu. Oh, di Jadi PHP-in terus ya? sampai Kasihan. berapa lama, sekitar sebulanan kali ada ya gitu, baru ayo belajar gitu. Tapi itu juga aku belajarnya dengan cara klasik juga, jadi belajar Heeh. detail 1 bulanan itu belum kelar sampai pewarnaan. Ya jadi kayak anak-anak TK yang belajar menulis dan membaca. Jadi bikin A tuh bikin garisnya dulu, garis lurus Iya. baru garis lengkungnya gitu. Itu belajar dari detail. Wah, lumayan ribet berarti ya. Lumayan lama. Tapi kalau aku sekarang ngajarin mengedukasi Heeh. batik itu dengan simple, dengan mudah, dengan menyenangkan gitu. Kita Caranya? bisa belajar batik. Caranya gimana tuh? Menyenangkannya? Ikut belajar aja. Aduh. Kalau mau belajar di mana emang? Kalau mau belajar bisa ke galeri, bisa kita datengin juga. Oh iya, Terus kebetulan ikut kegiatan workshop kita. betul. Kebetulan Mbak Priska punya galeri sendiri ya di Iya, punya galeri sendiri. di mana? Kurang deket. Ya Kurang ampun. Dia agak sensitif emang. Oh Pengennya gitu. deket mulu. Pengen. Heeh. Atau geseran dikit aja kali Mbak. Gitu. Iya. Gak usah pakai suara dong gesernya. Oh iya, oke deh. Gimana? Di mana galerinya? Galerinya di Jalan Tani, Gang Cisadane, Perum Bubu, nomor 1. Iya. Nomor 1A. Nah, Dia di yang situ. punya tempat aja lupa. Gimana dong? Kadang suka lupa jalan pulang soalnya. Oke, deh lanjut ke masalah batik lagi nih. Kalau buat produksi berapa orang biasa yang ngerjain? Kalau buat produksi, aku sendiri tetap produksi enggak setiap hari, kapan aku bisa punya waktu. Kemudian kalau teman-teman di galeri 2 atau 3 paling, tergantung mereka mau mereka datangnya kapan gitu. Tapi sekarang teman-teman di Kampung Batik udah bisa membatik juga, bisa produksi juga. Oh, udah pada bisa, udah aman lah ya. Udah pada bisa, Kampung kita Batik belajar dimana? Kampung Batik di Nyarungkop, itu di Singkawang Timur, di Sedau, kemudian di Cisadane sendiri, di galeri sendiri. Gitu. Mantap. Paling lama pengerjaan produk berapa? Berapa lama? Ini yang dikerjain siapa nih sama mereka? Kita mau selesai 1 hari bisa, mau Serius? selesai 2 hari bisa, mau selesai 2 tahun juga bisa. 2 tahun? Bikin batik 2 hektar Iya gitu. kan? Kalau hari ini cuman bisa bikin garisnya semeter, ya kan? Bisa bikinnya 1/2 meter. Ada waktunya lagi bikin batiknya tahun depan, ya kan? Ngelanjutinnya gitu. Tergantung tingkat kemalasan ya. Oke, Singkaners jangan kemana-mana, kita mau break dulu sekitar 15 menit. Dan buat Singkaners sih jangan lupa ya, karena bakal ada giveaway 1 buah pomade Orbi, produk asli dari anak Singkawang. Cara dapetinnya gampang banget. Cukup follow IG Sinkanesia dan berikan pertanyaan seputar batik kepada Mbak Priska. Wow. Nah, makanya jangan pernah, tetap di Sinkanesia. Kayak ujiannya. Keren. Nah, buat kamu di Sinkaners yang pengen banget punya rambut yang klimis tapi kelihatan natural, solusinya tuh Orbi Pomade. Nah, karena dengan Orbi Pomade ini, rambut kamu tuh bakal mudah ditata dan mudah dibilas. Dan keunggulannya nih ya, Orbi Pomade tuh mengandung vitamin E plus 12 ekstrak oil yang tentunya sehat dan aman untuk digunakan. Kalau kamu mau dapetin produk Orbi Pomade ini, gampang banget karena udah tersedia di berbagai tempat pangkas rambut dan barbershop di kota Singkawang. Yuk Singkawangers, kita dukung terus produk lokal asli kota Singkawang.
Ya, Singkanus, kita balik lagi di program Kerenpreneur. Kali ini kita masih ngebahas soal batik Singkawang bareng Mbak Priska Yeni Riatno, salah satu owner galeri Kote Singkawang. Dan untuk podcast kali ini kita disponsori oleh Orbi Pomade, salah satu produk lokal biak Singkawang. Nah, kalau situ emang make. Nih, boleh juga aku pakai. Oh ya, boleh-boleh aja ya, bebas dong. Nah, nih kalau buat Singkanus nih yang mau dapetin produknya nih Orbi Pomade, gampang banget, cukup dengan follow Instagramnya Sinkanisia, terus tulis pertanyaan seputar perbatikan duniawi di poster podcast malam ini ya di IG-nya Sinkanisia, dan jangan lupa buat tag 5 teman kamu karena nanti bakal dipilih tuh pertanyaan yang terbaik, bakal kita telepon buat ngobrol langsung bareng kita dan ngedapatin satu buah pomade gratis dari Orbi Pomade. Oke, baik lagi nih bareng Mbak Priska. Sebenarnya kita tuh udah pernah ketemu ya, Mbak ya? Di Warung salah satu warung kopi Kota Singkawang, dan aslinya Mbak Priska nih gacor banget. Asli bocor banget orangnya. Tapi malam ini kalem banget. Iya. Memang aslinya kalem. Oh, aslinya kalau kalem. aslinya kalem. Jadi kalau di luar tuh memang harus agak bocor gitu. Si percaya kita kali ya. Oke, kemarin tuh sempat diceritain tuh sama si Bang Opik. Katanya Mbak Priska ini udah melanglang buana. Iya. Emang bener? Bohong kalau sama dia, duakan Tuhan. Tapi emang sih. Enggak, tapi emang bener kan katanya udah sempat masalah perbatikan duniawi keliling Indonesia, Nusantara. Enggak. Saya baru sampai di Indonesia bagian barat. Belum pernah ke timur. Belum pernah ke timur. Kenapa belum? Ke timur. Kenapa belum? Belum pernah ada yang ngajakin ke sana. Ini bilang biar diajakin. Kalau kita bilang udah pernah, nanti nggak ada yang ngajakin. Oh, gitu. Strateginya. Betul. Ceritain dikit dong pengalamannya selama keliling. Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo. Kemudian Sumatera itu di kemarin Batam. Batam. Sumatera. Iya. Kemudian Kaltim. Ke Kaltim pernah? Kaltim pernah. Di daerah? Kemudian Kucing. Daerah apa namanya? Di Di Samarinda ya, Kaltim. Samarinda. Oh. Terus ke Kalimantan Selatan. Banjar. Banjarmasin. Kemudian Kucing. KL. Ke KL pernah? Pernah. Asik. Singapura jalan-jalan doang. Waduh. jalan-jalan doang Singapura. Ke Singapura jalan-jalan doang. Karena pernah pameran di Batam, main deh ke Iya, kan tinggal nyebrang doang. Tinggal nyebrang doang gitu. Karena kebetulan kita pamerannya di Batam itu di salah satu mall yang terhubung ke pelabuhannya yang menuju langsung ke Singapura. Mall apa sih itu namanya? Lupa. Iya, saya juga lupa namanya mall apa. Pokoknya mall itu gede banget lah. Dekat kampus UIB tuh. Ya itu. Iya. Betul. Berarti udah banyak banget. Paling seru kemana? Paling seru Jakarta. Serius? Jualan. Di mana? Apapun juga kalau dibawa ke Jakarta kayaknya laku deh. Pasti. Jualan apapun nih, barang-barang Singkawang nih seru di sana. Di Jakarta aja nih ada yang jual lampu bekas. Serius, apa aja laku emang. Oh ya, betul. Jakarta memang luar biasa sih, mereka yang belanja kolektor-kolektor semua gitu. Jadi memang dia nyarinya yang khas, yang tidak ada di banyak tempat gitu. Kan ada eventnya juga tuh yang buat barang-barang handmade. Yang paling seru tuh kalau memang ininya yang pameran Adiwastra Nusantara. Jadi semua wastra Indonesia, wastra itu kain karya Nusantara gitu. Itu kain wastranya Indonesia. Kain Nusantara Indonesia. Jadi yang datang situ keren. Yang datang bule-bule itu biasa. Iya, bule-bule, nggak cuman bule-bule sih, orang-orang yang banyak duit lah pokoknya ya, yang kolektor-kolektor. Jadi kalau belanja nggak bawa tas gitu, tapi mereka bawa koper. Buat nyimpan barang-barang koleksinya mereka, barang koleksiannya mereka. Yang kalau belanja udah nggak nanya harga tuh. Belanja nggak nanya harga, terus mana yang paling mahal, terus aku mau yang ini gitu. Ini, terus nanya gitu, nggak nanyain harga gitu. Aku tuh pernah loh datang ke satu apa namanya? Kayak event-event gitu juga. Apa sih namanya ya? Bentar. Yang jelas event-event besar tuh biasanya di JCC.
Iya 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 iya. Convention Center. Ntar ya, singkatnya 5 menit. Iya. Buat ininya. Buat apa eventnya? Ya, Apa sih namanya? berharap Singkawang juga punya tempat kayak JCC gitu. Jakarta Emang di Convention Singkawang nggak ada Center. yang event-event besar gitu untuk masalah batik? Iya, para buat event. Iya. Iya. Para buat event ini IO, boleh para ngajakin IO. kita. Betul. Lama Ngajakin ada. gitu ya. Iya, nanti Nanti aja lah di segmen berikutnya. belakang. Oke, selain event apa lagi yang pernah diikutin? Event pameran apa ya? Karya seni, pameran seni rupa. Pameran seni rupa. Tapi dia nggak bawa nama Singkawang, tapi bawa karya, nama karya gitu. Bawa individu lah. Ya individu, ya per lokalnya juga sih, dari wilayah mana gitu. Berarti nih Mbak Priska nih keliling dunia nih. Event keliling dunia. Amin. Berarti sama ini nih keliling kemana-mana nih karena event karya? Enggak karena event karya, tapi karena kompetisi juga. Kompetisi juga. Jadi teman-teman muda yang masih punya banyak kesempatan, ayolah kita berkompetisi secara sehat. Gitu. Gimana tuh caranya secara sehat? Emang sikut-sikutan? Enggak, maksudnya gini. Kalau punya kesempatan, ayo, bukan masalah ambisi ya, tapi bagaimana kita caranya untuk menjadi yang terbaik. Wih, seru. Gitu. Seru. Iya. Jadi yang terbaik ya, jangan lupa. Setuju. Tapi tadi kan bilang paling seru di Jakarta. Paling indah kotanya tuh di mana? Kita bahas kota aja deh, kayaknya lebih seru deh. Paling indah. Batam, iya nggak? Enggak. Terus di mana? Paling indah Jogja. Masa sih Jogja sekarang udah berantakan ah? Tahun berapa itu ke Jogja? Enggak, karena aku berproses sama temen-temen di Jogja. Ya, jadi ya itu tempat kota yang paling indah untuk berkarya. Tapi bener nggak katanya kalau di Jogja itu malah batik lebih laku? Tapi ya benar. Gimana? Di Jogja batik mana pun juga laku. Jakarta juga laku, cuman kalau batik itu aku pelanggannya malah orang-orang Jawa ya, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang repeat order apapun itu dia motifnya, mereka selalu order gitu. Itu buat di Jogja? Bukan. Di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka kayaknya karena motif kita beda gitu. Dari mereka motif-motif yang di sana. Singkawang punya motif khas? Punya dong. Masa? Tapi serius emang punya Singkawang motif khas? Singkawang punya dong motif khas. Kita kalau kami teman-teman Kampung Batik, teman-teman Kotek Singkawang ya, komunitas batiknya Singkawang, mengangkat adab. Adab itu kebiasaan. Jadi bisa juga endemik Singkawang gitu. Jadi adab kebiasaan sehari-hari yang dituangkan ke dalam motif. Gitu. Oh gitu. Ya yang biasanya mungkin kegiatannya nelayan, mereka bawa ke motif gitu. Kemudian yang teman-teman yang daerah Singkawang Timur ya kan, kita kan memang ada kampung batiknya di sana, mereka juga membawa motif yang dengan adab mereka, dengan ukiran mereka, yang mereka lebih paham daripada kita gitu. Jadi kadang kalau motif mereka bikin, saya juga nggak ngerti nih motifnya apa artinya gitu. Harus tanya dulu ke mereka yang bikin motif kayak gitu. Jadi memang berbeda karena kita kan ini adab baru, kebudayaan baru, budaya baru kan yang kita bawa ke sini gitu. Iya sih, memang budaya itu kan tiap tahunnya mungkin berganti ya, selalu berkembang. Ya, berubah-ubah. Nah, Mbak Priska mulai mendirikan galeri batik 2013 itu masih rumah batik. 2014 baru jadi galeri workshop Kota Singkawang. 2014. Kenapa milih bikin di Kota Singkawang? Adanya tempatnya aku punya tempat yang bisa aku bikin kegiatan di Singkawang. Kenapa nggak mikir buat keluar gitu kan? Chance-nya atau kesempatannya lebih banyak kan harusnya? Harusnya aku lahir di sini. Ini kota yang membesarkan aku. Asik. Lebih nyaman di sini. Asik. Gitu. Rumah kita. Iya. Keluar itu untuk mengenalkan siapa sih Kota Singkawang, siapa sih aku, siapa aku dari Singkawang ini gitu. Tapi kan tadi kan banyak tuh kata Mbak Priska sendiri,
setiap daerah Singkawang aja punya motif batiknya masing-masing kan. Kenapa kurang ke expose? Kenapa? Ya ini, makanya aku ikut beginian biar teman-teman ikut expose kita gitu. Tapi menurut Mbak Priska sendiri kenapa kurang ke expose? Apakah kesadaran masyarakatnya sendiri yang kurang atau karena udah bercampur dengan budaya modern? Apa ya? Ini kurang ini sih. Kalau aku kurang promosi kali ya. Kurang kuat promosinya. Iya, kurang kuat promosinya. Emang udah pernah promosi kayak gimana aja? Aku suka buat naik ojol. Iya, suka buat naik ojol kemanapun itu. Nanti aku promosiin. Nanti di sini ada pusat oleh-oleh ya. Kalau misalnya bawa tamu, ada yang nanyain tempat oleh-oleh di mana, ya di sini. Karena tempat kita bukan di pinggir jalan yang kalau lewat kelihatan. Jadi galeri kita kan harus dipergiin dulu nih. Enggak tempat orang lalu lalang, bahkan gangnya itu buntu gitu kan. Kalau memang orang tidak ada tujuan ke situ, kan nggak lewat tempat kita gitu. Benar. Jadi harus memang buat sering naik ojol untuk promosiin. Kalau cari, ada yang nanyain cari oleh-oleh, karena ojol ini salah satu yang kesempatannya paling tinggi bertemu dengan orang baru. Betul, benar. Dengan orang baru gitu. Setuju. Gitu caranya. Di sosial media juga tapi? Sosial media juga, di Instagram, Facebook gitu. Pasarnya kalau yang di sosial media? Pasarnya di sosial media ya dimanapun. Sampai ke luar negeri? Ke luar negeri belum pernah kirim sih. Nggak tahu juga, nanti belajar deh. Kayaknya orang-orang luar negeri itu lebih menghargai karya tangan. Iya, karena kalau pamerannya, pernah ikut pameran di Sarawak itu pas mereka ada kongres 80 negara, itu kita ketemunya 80 negara, menjelaskan produk Indonesia, produk dan pariwisata Indonesia, itu kesempatan yang paling bagus banget. Dan mereka apresiasi banget. Setuju. Mereka tidak seperti kita kalau beli barang melihat mana yang cantik atau enggak. Mereka bertanya, ini prosesnya seperti apa? Gitu. Jadi aku harus ceritain hulu ke hilirnya. Kemudian yang paling ribet buat mereka tuh yang menarik gitu. Yang menarik. Jadi mereka langsung, oh iya, aku beli ini gitu. Langsung, oh keren ya, sampai seperti itu gitu. Aku beli deh ini gitu. Setuju. Jadi kita cerita dulu nih historinya gitu. Oh iya, aku baru ingat nama ini eventnya, Lokakarya. Pernah ikut? Lokakarya belum ya, tapi tahu kan? Pernah denger sih. Nah, itu Lokakarya aku pernah ikut. Sama kan itu soal handmade semua. Kayaknya habis dari sini aku punya PR, harus searching Lokakarya itu apa ya gitu. Ya sering dengar, cuman begitu kamu sebutin langsung ini gitu. Lokakarya namanya itu sama tuh. Soal handmade juga, pernah jadi pedagangnya. Jagain stand orang. Dan ya kayak gitu emang. Yang ditanya itu historinya. Jadi kita juga sebagai penjual belajar juga jadinya. Itu yang kulit bukan? Pewarnaan pada kulit. Enggak hanya kulit sih, tapi kebanyakan emang kulit hewan itu kan? Iya, kulit hewan. Kayaknya aku pernah ketemu di salah satu kompetisi tentang entrepreneurs juga, tentang kebersihan dengan mereka, satu pameran gitu. Lokakarya. Oh baru iya. Ingat. Nah, kalau mau nanya ke harga batik nih. Kisaran harga batik Kota Singkawang dari yang paling murah sampai yang paling mahal. 75 ribuan ada kok kita shawl murah batik. Masa sih murah itu? Iya, kita punya shawl yang agak-agak lucu vintage gitu. Unyu-unyu gimana? Gitu. Dan simple banget, keren kalau dipakai. Itu cuma 75 ribuan. Tapi kalau yang paling mahal, aku paling mahal jual 3.800.000. Paling mahal? Baru segitu. Karena pernah ikut pameran yang nanyain sebelah, ini harganya berapa? 40 juta. Oke. Ini harganya berapa? Ini yang kemarin habis dibeli sama Pak Menteri gitu-gitu. Harganya 120 juta. Oke. Terus ya ciut gitu kan dengan harga yang begitu. Oke, berarti hargaku masih murah nih. Murah dong, 3 juta ya. Berarti kalau bandingannya segitu murah banget. Relatif ya, kalau harga tuh mahal tidaknya itu relatif.
Tapi makanya tahu dulu gimana prosesnya, nah belajar iya sama kita. makanya prosesnya tuh kan kayak lumayan ribet ya. Enggak Masa- ribet. Enggak sama Soalnya sekali enggak ribet. Boleh di kepo-kepoin di Instagramnya Instagram. apa Instagramnya? Di Priska Kote Singkawang. Priska Kote Priska _ Kote Kote Singkawang. Singkawang. Jangan di follow, di blog aja. Jangan follow dong buat Ngajak belajar. berantem kayaknya dia lama-lama. Di follow buat belajar batik. Nah tapi kalau aku pribadi nih ngelihat batik tuh kayaknya konotasinya kesannya tuh kayak untuk orang tua gitu. Tua banget Ya gitu ya. tua gitu. Enggak lah, kalau kepoin kita lebih berwarna, lebih keren. Kita membatik itu tidak hanya untuk di tekuni jelimet gitu ya, tapi bisa ditonton dengan pertunjukannya. Gimana gitu. tuh bikin batik Terus sambil dengan cara salto? mudah, Bikin batik sambil salto apa gimana? ya bisa bikin batik sambil salto, bikin batik sambil curhat, juga bisa. bikin batik, cara cepat, cara lama, mau yang mana pilih? Menyenangkan kok batik itu. Kalau tidak menyenangkan, ngapain aku sampai berapa tahun? Iya, benar. Sampai saat ini dari dulu gitu. Menyenangkan. Berarti, menyenangkan banget ya. Menyenangkan. Tinggal tergantung kita mau cepat apa lama. Ya. Kalau aku sih seneng yang lama sih. Ngapain cepat-cepat? Kalau bisa diperlama, ngapain harus cepat-cepat? Enggak, itu slogannya teman-teman yang berproses gitu. ya. Kalau kalian kerjain bisa lama-lama, ngapain harus cepat-cepat? Iya, santai-santai aja. Santai. Ikutin alurnya, nikmatin aja. Oke. Bahaya banget bercandanya. Oke, brand Kote Singkawang ini udah punya hak cipta belum? Kalau galeri workshop Kote Singkawang belum. Tapi Kote Singkawang itu udah dihakikan untuk kain batik tulis. Untuk kain batik. Di apa tadi? Dihakikan. Apa tuh? Hak kekayaan intelektual. Jadi didaftarin gitu. Nanti udah muncul TM ya kalau nggak salah ya, kalau ini. Kalau udah didaftarin TM. Trademark kan? Trademark. Begitu. Udah didaftarin. Ribet daftarnya? Enggak sih. Coba hubungi dinas terkait. Dinas apa tuh? Solusi dinas perdagangan. Kalau sekarang? Kemenkumham. Kemenkumham. Ya. Tahun berapa sih daftarin brandnya ke Haki itu? Daftarnya tahun 2016, 17, apa 2014 gitu. Pokoknya lama, baru keluarnya 2018. Lama banget keluarnya ya? 2019 kalau nggak salah. Soalnya kita kolektif yang gratisan. Kalau mau cepet bayar. 2014 Vedo masih SD. Dari berapa? 2014 masih SD. Si bilang masih SD. Masih TK. Ya. Oke, berarti tadi nih buat Sinkanders nih yang mau ngedaftarin brandnya juga tadi langsung aja ke Dinas Kemenkumham ya. Iya. Dan proses pendaftar tuh lumayan lama ya baru keluar ya. Anak muda googling. Iya sih udah punya HP sendiri ya. Udah ngapain kita podcast ya? Googling. Bisa googling, ngapain kita podcast batik? Googling aja. Bisa koordinasi juga sama dinas pariwisata. Bisa. Betul. Tuh kata yang punya Sinkanesia bisa koordinasi juga sama dinas pariwisata kalau mau daftarin itu. Nah, ini Mbak Priska pertanyaan terakhir. Apa keuntungannya nih jika brand kita sudah terdaftar dan memiliki hak cipta? Terdaftar nggak bisa dimiliki orang lain. Emang ketahuan? Maksudnya orang bikin itu yang kan sama? salah satu pengakuan. Iya kan. Kalau brand kita sama dengan brand orang lain gitu. Kita punya nama yang sama, ketemu namanya sama gitu kan. Iya benar. Iya benar. Gitu. Terus cari pembedanya. Aku pakai ini ya gitu. Iya. Aku duluan. Siapa duluan lahir gitu. Tapi kan nggak berlaku kalau sekarang, malah siapa yang duluan daftar ke hak cipta kan yang diakuin. Iya betul. Tuh, makanya Bu Sinkanders nih buruan kalau punya brand atau produk yang mau didaftarin langsung aja sebelum diambil orang. Kayak Sinkanesia nih hampir nih logonya sama tuh sama kayak daerah. Adalah pokoknya namanya juga hampir mirip. Ini yang bintang tamu siapa sih kok dia yang curhat gitu.
Nah, Oh, sekalian ya. sekalian. Nah, Oke, baik. Wah. gitu. Mbak Priska nih asik-asik nih buat diajak ngobrol nih. Kalau di kepoin di Instagram, mau nggak jawab-jawabin DM Instagram? Biasanya langsung blok sih. Oh. Tuh kan Sinkaners tunggu apa lagi? Cari IG-nya, langsung blok. Kita blok duluan. Ya, serang dulu. Diserang dulu di Boleh komen. dilihat kan bisa dilihat tuh story-nya apa. Biasanya pasti selalu dibalas. Oh, selalu dibalas. Habis dibalas langsung blok. Sama aja dong, Gitu, oke. sama aja dong. Nah, Sinkaners, di segmen ketiga nanti kita bakal nelpon buat pemenang giveaway pada malam ini. Nah, kalau kalian masih belum nanya juga nih sampai sekarang nih, langsung aja tanya di Instagramnya Sinkanesia. Di situ ada poster Mbak Priska dan saya. Langsung aja tanya seputar perbatikan duniawi. Karena nanti bakal pertanyaan yang paling menarik bakal mendapatkan sebuah pomade Orbi dari brand. Gak usah gaya, biasa aja. Si males, udah deh. Sinkaners jangan kemana, tetap di Sinkanesia Podcast, program Keren Trainer. Keren. Hey Sinkaners, balik lagi nih di Sinkanesia Podcast di program Keren Trainer dengan ngebahas seputar batik Singkawang bersama Mbak Priska Yeni Riyadno, salah satu outdoor galeri kota Singkawang. Kote. Kote, iya. Oke. Kote Singkawang. Nah, tadi kita udah banyak banget ngobrol sama Mbak Priska, terus kita udah kita udah ngasih kesempatan buat Sinkaners juga bertanya sama Mbak Priska di Instagram, dan pertanyaan terbaik pastinya sudah dipilih sama tim kita buat ngedapetin salah satu Orbi pomade yang udah ngedukung Sinkanesia Podcast untuk program Keren Trainer malam ini. Nah, sebelum kita ke pertanyaan nih, mau nanya Mbak Priska dulu nih, tantangan terberat selama ngebangun brand Kote Singkawang. Tantangan terberat kok nggak ada di dalam pertanyaan ini, tadi aku nggak nyiapin soalnya. Ngarang aja udah, nggak ada yang tahu juga. Iya. Oh ya, tantangan terberat adalah menghadapi kejatuhan. Ya, Jadi sempat down juga. iyalah, kalau nggak down nggak naik, nggak bangkit lagi Oh kita, iya, benar-benar. gitu. Ada Menghadapi- peribahasa yang mengatakan kalau kita belum pernah terjatuh, kita nggak bakal bisa ke atas. Iya, Ya kan? oke, gitu. Iya. benar. Hal terberat adalah kalau ngadapin kejatuhan. Jadi bagaimana caranya untuk bangkit lagi? Ada gengsi di situ ya. Iya, ada benar. ada gengsi yang harus tadinya kita udah mulai naik jatuh mau naik, itu ada gengsinya yang untuk bagaimana ya caranya aku bisa bangkit lagi gitu. Karena kalau aku pantang nih untuk menyerah. Ya, benar-benar. Gitu. Nih, buat Sinkaners tuh benar banget kata Mbak Priska. Kalau aku mau nambahin dikit ya. Kalau masalah kesuksesan itu ibarat mendaki gunung. Iya, Kadang kita harus pelan-pelan, cukup hati-hati. Kadang juga harus berhenti dulu. iya betul. Berhenti, baru kita melangkah lagi. Ya, betul. Ya, betul. kan? Setuju. Itu keren banget tuh peribahasa itu. Betul. Nah, tadi kita juga udah ini nih Mbak, sempet bikin kolom pertanyaan di Instagram, apa sih namanya? Yang quote ask and apa sih itu pokoknya? Yang di Instagram, iya apa? Question box. Oh iya, question box. Maaf, saya bukan anak Instagram. Nah, hal yang membuat Sinkaners ragu untuk memulai wirausaha. Rata-rata itu bilang bahwa nggak punya duit, terus sama kurang support system yang baik. Oke. Nah, terus kita akhirnya bikin lagi tuh, apakah benar nih modal menjadi hal utama dalam berusaha? 80% mengatakan ya, 20% menjawab tidak. Oke. Kalau usaha itu butuh modal, yes. Ya. Modal itu bukan berarti hanya duit ya. Ya. Modal itu, usaha itu pertama harus modal dengkul. Ya, bukan duit ya. Modal dengkul kita harus kuat dulu. Kalau kopong gimana? Nah itu tadi harus dibenerin dulu tuh. Jadi modal dengkul. Jadi ketika nanti suatu saat kita jatuh, dengkul kita yang akan menahan itu untuk Kuat. kita berdiri lagi gitu. Benar. Jadi pertama modal dengkul, mental, ya kan. Modal kita rubah deh. Modal itu bukan berarti harus selalu duit ya, bisa juga skill. Karena banyak orang yang tanpa harus modal, karena skillnya dia bisa hidup gitu. Jadi modal itu penting.
tapi tidak selamanya modal itu adalah duit. Acuan gitu. utama ya. Ya harus dirubah mindsetnya gitu. Jadi pertama modal dengkul itu tadi ya, jangan lupa. Nah kalau Mbak Priska sendiri awal-awal buka usaha modal Iya. apa itu? Modal hobi. Iya bener, modal hobi. Karena aku lulus apa namanya lulus kuliah, aku udah punya usaha sendiri, aku punya buka butik. Kemudian aku lulus kuliah mencoba untuk bekerja pada salah satu perusahaan yang bonafit di Singkawang. Kemudian aku waduh kayaknya nggak bisa kontrol usaha, jadi aku berhenti aja deh gitu ngurus usaha lagi gitu. Ya. Awalnya ini open BO butik online. Bukan, belum ada online, konvensional dulu usahanya. Kemudian 2012 itu jatuh usahaku, mulai kolaps dari 2011 mulai kolaps gitu kan. Jadi 2012 kolaps, makanya aku di 2013 itu mulai dari hobi usahanya. Gitu. Mulai dari hobi ikut event gitu ya? Bukan, memang membatik. Langsung? Only membatik. Membatik. Akhirnya orang pengen tahu. Yeah. Akhirnya nggak mau tahu. Nggak mau tahu gitu. Ya. Sekarang hobi udah jadi kerjaan. Iya, gitu. asik banget. Pengen dibalikin lagi sekarang, kerjaan harus balik lagi jadi hobi. Gitu. Setuju. Nah langsung aja nih ya kita ke pertanyaan Q&A di Instagram kita. Yang pertama itu ada dari Jos Mourinho itu bacanya gimana sih? Mourinho ya jadinya ya? Jos Mourinho. Selamat malam, mohon izin nanya apa yang membuat Mbak Priska minat dalam membuat batik? Apa yang membuat minat? Oh ya, motifnya. Iya, karena motif batik yang tadinya saya taunya motif-motif batik Jawa ya. Itu sekeren itu gimana caranya buatnya gitu. Karena kan ya kan kalau kita bikin motif biasanya di print aja gitu. Ini gimana sih, apa sih bedanya kalau kenapa harus dibilang batik gitu kan. Jadi pengen cari-cari tahu bikin batik gimana gitu. Mana harus pakai lilin gitu ya. Kayak ngepet. Akhirnya jatuh cinta deh, keterusan. Ini berarti berkaitan betah nih banget. Berkaitan nih, apa yang membuat Mbak Priska semangat saat belajar terus-menerus dalam membuat batik? Menyenangkan. Semenyenangkan itu? Iya, menyenangkan. Aku senang sekali belajar apapun itu. Senang sekali belajar, baca, dan ikut kegiatan apapun lah yang positif ya. Ikut kegiatan yang positif. Paling betah membatik. Paling bertahan lama, paling betah duduk lama membatik. Dari pagi sampai malam ke pagi lagi gitu. Batik. Jadi batik itu seperti media, kalau buat aku sekarang batik itu media untuk berdoa, media untuk curhat gitu. Itu sekarang buat aku kayak gitu. Jadi udah sebenarnya bukan perbatikan duniawi, tapi udah mulai udah mulai udah cuma Mbak Priska yang tahu. ya begitu. Oke, lanjut pertanyaan. Bisa berdoa, bisa curhat melalui batik. Seru ya berarti. Seru. Menyenangkan lah. Oke, langsung lanjut pertanyaan ini dari Syarul Nizam. Apa ciri khas tersendiri batik Mbak Priska dengan batik pada umumnya? Ciri khas batik nggak ada yang punya dong, yang jelas. Iya dong. Sih ya benar juga sih, jawabannya mah gampang ya. Nggak ada yang punya dong. Sekarang aku ngeluarin batik baru namanya P-Monster. Apa tuh? Jadi peradaban baru setelah COVID. Peradaban baru setelah COVID. Nanti aku ini sedang dalam proses untuk pameran karya yang berkaitan dengan peradaban baru setelah COVID. Temanya ya? Iya, temanya. Keren. Nanti aku coba deh. Siapa tahu Sinkanesia bisa bekerja sama nih sama. Boleh nih Sinkanesia bikin baju batik. Batik Sinkanesia. Nah, bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Motifnya beda dari yang lain pasti. Bisa cepat loh. Bisa custom kan ya? Bisa custom, bisa buat sendiri dengan mudah. Nanti diajarin sampai selesai. Asik. Okay. Ada garansi loh. Ada garansi. Siap. Oke. Lanjut nih Mbak. Nah ini menarik nih pertanyaan juga masih dari Syarul Nizam nih.
apakah Mbak Priska pernah merasa nggak yakin dengan usaha batik ini bakalan maju? Pernah nggak? Nggak. Selalu yakin? Bukan selalu yakin, malah awalnya iseng doang, tapi akhirnya menghidupi sekarang. Wah, Bener. seru. Nggak pernah karena hobi ya, karena ya kalau temen-temen pengen bekerja, pengen berkarya, pengen berbuat sesuatu, berbuatlah dengan hal yang kalian sukai gitu. Iya, benar. Hobi yang dibaru tuh emang enak banget sih. Setuju nggak? Hati-hati Kenapa? hobi jadi kerjaan. Iya. Itu dia ya, diinget-inget. Nah, terus yang ketiga nih ada dari Mukti Firdaus. Selamat malam Kak. Halo Mukti. Iya, asik. Saya mau menanyakan bagaimana cara Kakak untuk memotivasi diri dalam melakukan kegiatan kewirausahaan yang kita tahu kan kebanyakan orang-orang tuh punya ide ini itu segala macam untuk membuat suatu usaha. Tapi kadang bingung juga untuk memulai dari mana. Dan yang kedua, bagaimana kiat-kiat Kakak untuk menjaga semangat agar konsisten dalam menjalankan usaha yang sudah kita geluti. Banyak-banyak berdoa, istiqomah. Ayo, Simpel gimana? Males kan? Template banget dia menjawabnya. Banyak-banyak berdoa, istiqomah. Jadi gini, Gimana? kalau melakukan sesuatu hal usaha, diyakinin, ya kan? Kalau nggak yakin pasti nggak doa tuh, ya kan? Diyakinin, kemudian teruslah fokus. Iya. Jadi continue. Jangan tiba-tiba aku mau ini, terus besok gitu. Besok lusa udah gitu lagi. Jadi nggak fokus gitu. Iya. Jadi itu yang bikin kita sebenarnya down, dan orang pun tidak pernah tahu apa yang kamu perbuat gitu. Iya. Itu Benar. dia. Jadi banyak-banyak berdoa, istiqomah. Rajin Aja. sholat. Ya, betul. Nah, Bener. terus dari live kita juga ada yang langsung nanya tadi. Kita pilih salah satu yaitu @melianti. Kak mau nanya dong. Iya, boleh. Iya. Tips menyemangatin diri pas awal-awal baru bikin usaha. Iya itu tadi. Apa ya gini? Ini terlalu simpel ya jawabannya. Simpel banget. Yakin memotivasi diri itu gimana? Kalau aku memotivasi diri, aku kerjain deh, aku bikin karya deh. Terus orang pasti bertanya, ngapain sih sibuk-sibuk ini? Ya daripada dia nganggur gitu. Ntar kalau nganggur juga dijulitin orang. Mending kan dijulitinnya, kok sibuk amat sih gitu. Jadi ya memang berbuat sesuatu untuk hal yang positif, terus gitu. Terus aja pokoknya. Terus aja, hajar aja gitu. Itu masalah yakin aja sih sebenarnya. Tapi memang itu yang perlu diyakinin. Bekerja terus bukan berarti materialistis ya, uang yang dikejar. Iya, tetapi kalau kita kita kerjain itu memang hal kesukaannya kita gitu, itu kan ngapain sampai orang harus julitin kita gitu. Iya. Kerjain aja gitu. Asik tuh Mbak Priska tuh. Jadi Seru. kalau hal yang tidak kita sukain kita kerjain, bagaimana caranya kita mau memotivasi diri? Jadi kerjain hal yang kita sukain. Kalau nggak suka, nggak akan mungkin kita bisa memotivasi diri, bener? Iya. Kecuali kita sapi perah. Nah gitu, kerja sama orang gitu. Oh ini ada lagi nih, ini seru nih, dari @findri_hb. Tips buat nggak ngerasa aneh kalau pakai batik buat daily wear. Pede aja. Gimana? Iya sih pede aja sebenarnya mah. Cuek ya? Cuek. Mana ada aku cuek. Apalagi nggak mikirin kamu. Iya. Ya ampun, aku dibaperin. Oke. Pakai batik daily gini. Selama mengajarkan batik ke teman-teman, ke siapapun itu, kadang kalau kita membuat sesuatu itu kadang ada gagalnya. Kalau kita membuat sesuatu udah gagal, biasanya udah males liatnya gitu. Iya, nah justru itu yang aku angkat dari mereka, produk-produk gagal yang dari mereka tuh aku sini bawa sini produk gagal kalian, aku jadiin baju, aku jadiin tas, aku jadiin semuanya. Itu kan yang aku buat, sini aku beli, bayarin dulu ongkos jahitnya, terus sebenarnya hal karya itu tidak ada yang gagal. Hal karya itu tidak ada yang hal yang kita perbuat itu kalau memang
itu yang kita sukain tuh nggak ada yang gagal. Karena jelek menurut kita belum tentu jelek buat orang lain. Iya. Baik buat orang belum tentu baik buat kita. Gitu. Iya benar. Begitu. Pede aja lagi gitu. Iya, cuek aja lah mah kalau Mm-mm. pakai oh. Berarti batik juga bisa dipakai dailyan sih ya berarti ya buat harian. Iya dong, harus kepoin batiknya Priska ya. Promosi Iyalah. Harus kepoin Kesempatan batiknya banget. Priska. Oke. Namanya juga Oh. entrepreneur gitu. Iya. Tips promosinya ya. Oke, singkat kita udah milih salah satu pemenang yaitu Muhammad Juhdi, hampir kepleset nyebutnya nih. Yang bakal jadi penelpon kita malam ini. Pertanyaannya nggak kita bacain karena dia bakal kita kasih kesempatan buat nanya langsung sama Mbak Priska. Oke, sambungin. Jangan susah-susah ya. Nanti ujiannya nggak lulus. Iya, Ya tanya jawab kayak ujian. ujian nasional ya. Aduh. Pertanyaannya. Oke, kayaknya masih ini kita ngobrol-ngobrol dikit dulu deh. Oke. Mbak Priska sambil nunggu kesambung sama Mas namanya susah kayak Muhammad Juhdi. Agak ini sih namanya kalau kepleset dikit. Halo. Belum ya. Halo. Halo Mas Juhdi. Iya. Mas Juhdi ini dari mana Mas? Kenalin diri dong. Halo. Judi. Iya. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judi dari Singkawang Oh. Selatan tepatnya. Singkawang Selatan di daerah mana Roban? Kok Mas? Daerah ini Sejangkung ya? Ke Pasir Panjang sana. Iya, daerah Pasir Sejangkung. Panjang tuh selatan apa? Sedau. Ah. Sorry. Oh, Iya, Sedau. dekat Kampung Sedau. Batik kan ada di sana. Iya, ada di sana. Dekat Kampung Batik, Mas. Iya, dekat. Oh, dekat banget. Beda gang cuman. Oh, beda gang. Oke. Berarti sering ketemu Mbak Priska nih? Sering. Emangnya aku kayak setrikaan di sana. Bolak-balik. Yang punya kampung mereka, kenapain aku balik Iya. di sana? Nah, Mas Judi nih, kita boleh langsung aja nih Mas ke Mbak Priska, apa yang mau ditanyain? Iya. Saya Gimana? mau tanya 2 pertanyaan Ji, cuman apa yang buat Mbak Priska itu apa saja sih syarat-syarat agar sebuah kain itu bisa disebut kain batik gitu aja. Terus yang satunya, Syarat-syarat batik ini sebuah kan kain. pernah diperdebatkan oleh 2 negara, Indonesia sama Malaysia. Terus dari mana sih asal mula batik itu? Udah aja sih Mas. Semua yang mau ditanyakan sama Mbak Priska. Satu-satu tolong dicatat. Susah banget Tolong dicatat. pertanyaan. Aku takut nggak lulus Nih, ujian nih. yang pertama dulu Mas. Yang pertama apa tadi? Syarat-syarat Syarat. agar Agar sebuah kain disebut kain Oh batik. iya, agar bisa disebut sebuah kain batik itu apa? melalui proses pelilinan Terus? tadi. Oh. Simpel sih. Pelilinan. Harus melalui proses pelilinan. Mau dicipratin aja, mau ditumpahin, mau disendokin, mau di pakai tangan kalau betah aja lilin panas begitu, itu kita bilang batik. Terus melalui proses pewarnaan dan perebusan, itu batik. Batik. Karena kalau ya itu tadi saya bilang di awal, kalau dia printing biarpun motifnya meliuk-liuk kayak gimana, kita bilangnya kain motif. Ya. Iya. Kalau kita setuju satu suara nih, kalau misalnya dia menggunakan lilin malam maupun itu yang orang taunya kalau yang dicantingin kayak yang orang Jawa gitu, yang ditiup-tiup begitu, itu batik. Padahal kalau kita cuman pakai ambil centong nasi, kita ngambilin lilin, kita tumpahin gitu, kita warna, itu juga dibilang batik. Atau ambil sapu lidi dicelupin kemudian diciprat-cipratin gitu terus kita warna dan direbus, itu batik gitu. Oh iya. Gitu. Kalau Nah, gimana? Gimana Mas Mas Judi? Cukup jelas. Oke. Paham sih. Nah, pertanyaan satu lagi tadi apa? Masalah kontroversi nih kayaknya dia. Oh iya. Indonesia sama Malaysia kan pernah memperdebatkan batik. Jadi sebenarnya batik itu dari mana sih? Apa dari Indonesia atau Malaysia gitu aja? Oh ya. Iya. Permasalahan batik pernah diperebutkan oleh Malaysia dan Indonesia. Nah, kalian sebagai orang Indonesia gimana? Paham nggak tentang batik gitu kan? Nah itu dia. Ya, itu dia. Nah, tapi menurut sejarahnya kita ini mendapat tempat
apa ya, mendapat kesempatan atau apa sih bahasanya, alhamdulillah ya UNESCO sudah Iya. melekatkan bahwa Indonesia ini sebagai pewaris budaya batik itu sebagai warisan budaya Indonesia sejak tanggal 2 Oktober tahun berapa itu Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi sebenarnya batik ini bukan dari Indonesia. Nah, Hmm. melalui sejarahnya saya juga kurang tahu pastinya batik ini dari mana, karena Afrika punya batik yang melalui proses pelilinan juga, sama perebusan pewarnaannya, kemudian perebusan untuk melorotkan lilinnya. Kemudian Cina juga punya. Afrika tuh keren-keren loh batiknya. Kemudian India tuh keren-keren. Apakah Mesir juga punya. Mesir juga punya batiknya. Nah, itu tadi alhamdulillahnya Indonesia yang dapat predikat itu gitu. Tapi ya itu batik itu dibawa ke Indonesia itu pada masa Portugis, perdagangan dari sanalah gitu. Oleh perdagangan Portugis lah, turunnya di Tanah Toraja kayak gitu. Ceritanya yang saya dapatkan seperti itu. Tapi asalnya dari mana saya juga kurang tahu, karena di luaran sana banyak batik. Di Tanah Toraja turunnya, tetapi dikembangkan dan berkembang baik itu di Pulau Jawa. Makanya orang bilang batik itu Jawa, tetapi batik itu sebenarnya bukan juga punya orang Jawa gitu, karena memang berkembangnya di Pulau Jawa. Nah, di Tanah Toraja sendiri batik itu udah dimuseumkan. Bahkan mereka sekarang baru belajar lagi membatik. Seperti kita di Singkawang, batik itu kenapa bawa batik? Saya juga sering dapat pertanyaan itu. Kenapa sih kamu kok bawanya batik di Singkawang? Kenapa Budi kok melestarikan batik di Singkawang, padahal kan Kalimantan nih tenun gitu. Nah, orang sampai bilang kenapa nggak tenun lah, Singkawang juga sebenarnya juga nggak ada tenun, orang adanya tenun sambas kan gitu. Tetapi kalau saya, jawaban positif saya ya ini, saya bisanya cuman batik, saya pengen berbagi tentang batik gitu kan. Jadi ya bukan, batik bisa jadi milik siapa saja, siapapun yang ingin memilikinya boleh, siapapun yang ingin belajar boleh. Masalah itu diklaim oleh negara lain atau tidak, nah lu actionnya apa gitu. Kamu actionnya apa jadi orang Indonesia sendiri. Iya, benar-benar kita mau ngebantah juga nggak ngerti soal batik juga percuma gitu. Banyak kalau kita nggak paham tentang batik, gimana caranya kita mau memerangin itu gitu. Benar. Sedangkan di Afrika sendiri keren-keren batiknya dan prosesnya keren gitu. India tuh keren-keren gitu batiknya, sama prosesnya. Gitu Mas Jody, gimana? Masih ada kah? Masih ada dong. Si Wira jahat banget Mas Jody. Mas Jody di mute. Cara aja Mas namanya Wira Nugraha. Iya. Anak Pasiran. Datangin. Si tukang kompor. Mas Jody gimana? Ada pertanyaan lain? Tentang batik? Udah sih, cuma itu aja sih. Soalnya kan belum paham apa yang disebut itu batik gitu. Cari-cari nih pertanyaannya nih, googling pasti biar dapat Orbi kan. Saking pengennya dapatin Orbi, harus cari pertanyaan di Google dulu, coba. Tapi nggak apa-apa. Segitunya nih Orbi, gile. Betul. Nggak apa-apa tuh. Bagus tuh semangatnya. Nah, Mas Judi, mau kirim-kirim salam nggak buat siapa gitu? Iya. Kirim salam buat siapa ya? Nggak ada yang mau disalamin soalnya. Bintang tamunya ya ampun nggak disalamin. Ih, gemes. Udahlah, jangan banyak berharap. Nggak ada yang mau disalamin nih, serius. Entah buat mantan kah? Nggak jadi dikasih Orbinya. Nggak salah buat bintang tamu nih. Enggak dong, tetap jadi dong. Oh gitu jadi ya. Ini kan dari Orbi sendiri. Bintang tamunya dapat nggak nih ya Orbi? Si pengen banget Mas. Udah Mas Judi, nggak ada nih. Buat mantan juga nggak mau nih. Nggak ada. Ya udah nih Mas Judi, nanti kita kasih Orbinya, nanti hubungin aja tim Sinkanesianya. Kita kasih 1 apa 2? 1 ya. Oh ya, 1. Kita bikin Mas Judi terlihat keren biar mantannya nyesal semua. Oke. Makasih Mas Judi. Bagi 2 ya, bagi 2. Masih pengen punya. Oke. Nah, tadi makasih Mas Judi udah nelpon kita juga, udah berpartisipasi juga, udah pertanyaan keren banget sih, masalah kontroversi. Walaupun nyari di Google kayaknya ya.
Kalau mencari di Google karena pengen dapetin Orbi, memang Orbi Emang dia. Orbi keren banget. Keren banget dia. Ini hostnya nggak dapet ya tapi ya. Boleh dong, iya dong. Bintang tamu lah. Ini ada 2 nih lagi. Gimana? Ini satu-satu tarik Iya. gitu kan. Oke, Santai. santai. Pertanyaan terakhir. Harapan untuk brand Kote Singkawang yang udah dirintis sejak lama. Harapan ya yang jelas tambah maju lah, tambah keren gitu, tambah banyak yang beli. Iya. Tambah maju, tambah keren. Tapi Buktinya tambah banyak yang beli. asik. Itu kayaknya semua wirausaha pasti mau lah. Oh iyalah Iya, makanya. harapan semua wirausaha aja. Tapi aku tuh bukan bisa jadi, mungkin salah satu manusia yang nggak punya harapan. Iya, kok bisa? Karena gini, apa ya? Yang nyakitin kita selama ini apa sih kalau bukan harapan? Iya. Asik bener. Sering nih PHP ini kayaknya. Enggak, maksudnya kayak ketika kita pengen ini ternyata nggak kesampaian, sakit. Oke. Bener kan? Tapi harus dikejar loh. Iya, Gitu. setuju. Tapi ada peribahasa yang mengatakan don't tell your dream, show them. Nah, oke. Diam-diam aja, tunjukin. Iya kan? Setuju. Bener. Setuju. Tuh. Nah, kerjain aja istiqomah. Iya, bener. Hmm. Nah, sekali lagi untuk yang mau belajar ngebatik bisa langsung kemana, Mbak? Bisa di bawah Kampung. sini. Iya. Ih, capek ya ngomongnya. Ya. Langsung Iya, ke- bisa langsung ke Cisadane atau tanya di kontak kita di DM juga boleh. Iya, tuh DM Di- pasti dibales kok. Instagramnya Heeh. Kote Terus- Singkawang oh, juga Kote bisa. Singkawang bisa. Kote Ah. Singkawang bisa langsung bisa gitu. Ke saya juga bisa. Ke Sinkanesia juga bisa. Iya. Atau kalau mau belanja langsung aja ke butiknya. Betul, bisa ke Galeri Workshop Kote Singkawang di Jalan Tani, Tani, Gang heeh. Cisadane, Perum Bubu nomor 1A. Ya, jangan lupa Iya. ya, kalau nggak dicari nggak ketemu. Nah, Sinkaners jangan lupa ya sekali lagi buat follow sosial media kita @sinkanesia dan like atau komen dan share ke anak-anak Singkawang untuk memajukan media informasi dan interaktif anak muda Kota Singkawang. Dan sekali lagi tetap dukung brand lokal Kota Singkawang kayak batiknya Mbak Priska, terus Orbi juga yang udah turut serta mendukung Sinkanesia Sinkanesia. Podcast. Dan ya, kita juga kemarin sempat disponsorin juga sama HNF Sablon. Kebetulan baju tim Sinkanesia bikinnya di HNF Sablon. Alhamdulillah sampai sekarang masih tahan awet loh bajunya loh. Makasih HNF, boleh ngasih saya satu lagi? Oke, terima kasih Sinkaners dan makasih juga Mbak Priska udah menyempatkan hadir di sini walaupun Lulus susah. ujian nggak udah jawab pertanyaan? Nanti hasil ujiannya keluar 2 hari lagi ya. Oke. Makasih banyak Mbak Priska. Oke, thank you. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di Sinkanesia Podcast di program Keren Trainer. Keren Trainer.